Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai usahaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Az-Zikra Komplek Telkom Jatiasih, Bekasi. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema seperti yang telah kita dengarkan tadi, lantunan ayat suci Al-Quran yang menegaskan kepada kita betapa orang-orang yang mendapatkan rahmat, bahkan ucapan selamat, salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mampu bersabar untuk menerima keadaan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah berupa musibah. Tidak ada sesuatu yang tidak punya arti di hadapan kita. Semua pasti memiliki makna. Lantas bagaimanakah kita memaknai musibah yang baru saja kita hadapi? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kang Rashid dan Ustadz Taufikur Rahman. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema ini, kami undang Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam loker ada semangka. Izin sebentar masker kita buka. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Masjid Jami'al Dzikra Jatiasi Bekasi, juga guru kita bersama ada Kiai Haji Kang Rosid, pengatur acara kita yang selalu setia mendampingi kita acara damai, Ustadz Agung Izul Haq, segenap pemirsa TV One dimanapun Anda berada, satu pantun pembuka dari saya. Ke Keranji membeli duku, lewat turunan ada yang jual asinan. Kita ngaji di acara damai Indonesiaku, insya Allah tontonan yang selalu memberikan tuntunan. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga yang menyaksikan tayangan ini terus panjang umur, murah rezeki. Wih, kencengan kalau rezeki. Musibah peringatan Allah kepada manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nggak mungkin langsung ada peringatan, nggak mungkin langsung ada iqab ancaman kalau sebelumnya di mana Allah telah memberikan arahan. Qori tadi telah membacakan firman Allah surat kedua, juz kedua ayat 155 dan 157. Oleh karenanya saya lengkapi, tadi saya bacakan ayat 152 dan 153-nya. Jadi kalau saya mengambil satu analogi Bapak Ibu, ada 6 lantai. Di lantai 6 ini bangunan belum jadi, sementara ada posisi big boss di lantai 6. Bapak Ibu jadi big bossnya nih. Pengen manggil anak buah di lantai bawah, dipanggil-panggil tuh namanya. Sebutlah namanya, Udin lah namanya. Di sini nggak ada nama Udin kan? Udin dipanggil nggak nengok-nengok. Akhirnya bos ini pengen banget Udin naik ke lantai 6, tapi tak kunjung dia memenuhi panggilannya. Bagaimana caranya biar nengok lantas naik? Ini bos cerdas, akalnya banyak, diambillah dompetnya. Bicara dompet identik isinya fulus. Betul Pak ya? Kalau sudah bicara fulus biasanya bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Diambil uang pertama Pak, warna hijau, angka depan 103, warna hijau, ada rada lecek, bau amis, ada goloknya. Berapa duit Bu? Hafal duitnya insya Allah. Dilempar dari lantai 6, jatuh ke bawah ke depan Udin. Udin lagi kerja, ngelihat duit, ngelirik dia. Tengok kanan kiri nggak ada orang, ambil masuk kantong, ngucap pula. Masya Allah hari ini ikan mas hoki berwarna-warna, emang rezeki nggak kemana-mana. Duit dikantongin, pertanyaannya apakah Udin naik ke lantai 6? Boro-boro naik, nengok aja enggak. Bos tetap husnuzon, positive thinking. Diambillah uang kedua, mungkin tuh kurang 1000. Uang kedua warna silver abu-abu, angka depan 2, nolnya 3. Berapa Bapak Ibu? Dilempar dari atas Pak dengan gaya gravitasi bumi yang lamban, jatuh ke depan Udin. Ngelihat 2000 kira-kira diambil apa enggak tuh? Yang 1000 aja dikantongin ke masuk kantong, ngucap lagi dia, ya Allah hari ini kenapa soto kaki di atas tikar, emang rezeki nggak ketukar. Uang masuk kantong, apakah Udin naik lantai 6? Boro-boro naik, nengok aja enggak Bu. Bos tetap husnuzon, mungkin uang 2000 kurang kali lah. Diambillah uang ketiga Pak, warna biru, angka depan 5, nolnya 4. Berapa Bu? Oh gocap ini Pak, lebih besar. Dilempar jatuh ke depan Udin. Tadi 1000 diambil, 2000 diambil. Kira-kira yang gocap diambil apa enggak? Apalagi ngucap dia Pak, Masya Allah hari ini. Kenapa? Naik jeep minum teh hangat, rezeki saya ajib banget. Uang masuk kantong, pertanyaannya Udin naik gak ke lantai 6? Boro-boro naik, nengok aja oh enggak Pak. Padahal bos pengen banget nih anak buah naik. Akhirnya tetap husnuzan. Diambillah uang keempat, warna merah, angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama, 100.000 rupiah. Uang diambil, ngucap lagi Udin, ya Allah hari ini kenapa ke Pondok Gede naik mobil bis, rezeki saya gede habis. Tapi naik gak Udin ke atas? Ya Allah Pak, padahal itu bos pengen banget Udin naik ke atas. Uang udah habis, gimana caranya biar Udin naik ini? Bos nggak habis akal Pak, ternyata diambillah pecahan hebel, bukan duit, hebel.
Dikeker ke kepala Udin, dilempar percis bidikannya kepala. Udin kepalanya bocor, darah keluar, Udin melotot, Udin marah. Begitu dilihat ke atas, bosnya lebih melotot lagi. Pertanyaan saya, bisa nggak Udin marah sama si bos? Inilah gambaran kehidupan kita. Bu, Pak, bicara rezeki bukan katanya. Ingat buat diri kita, betul-betul tandai dalam hati. Surat ke-55. Juz 27 berkali-kali Allah ulangi. Saya ulang, surat ke-55 Pak. Juz 27 berkali-kali. Ibu bapak hafal kok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mohon maaf Bapak Ibu, berapa kali Allah ulang? Udah saat, udah siang banyak. 31 kali. Allahu Akbar. Artinya apa sih renungan buat kita? Nikmat yang mana saja sih? Nikmat yang mana lagi sih? Mohon maaf Din, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Jangan lihat di saat sekarang sedang erupsinya. Yuk tanya diri kita. Bukan kata saya, Allah udah ngasih tahu jauh-jauh hari. Surat ke-30 Ar-Rum juz ke-21 ayat ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak rusaknya di muka bumi baik daratan maupun lautan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ulah-ulah tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Bu, Pak, lewat kajian Damai Indonesiaku, mudah-mudahan betul-betul kita menjadi hamba yang tahu diri, pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana banyak bertafakur. Ya Allah, hidup makin berkah di saat kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah, mancing ikan turun ke kali, sebuah mukadimah yang mantap sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, musibah selalu terjadi dan itulah juga yang dialami oleh orang-orang terdahulu, salafus soleh. Lantas bagaimanakah mereka mencontohkan kepada kita ketika musibah terjadi di hadapan kita? Insya Allah akan disampaikan oleh Kang Rasid selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Mesaku dalam segmentasi berikut ini. Kang Rashid akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita mampu meneladani kualitas keimanan orang-orang terdahulu ketika musibah hadir di hadapan mereka. Silakan Kang Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dan para jamaah yang kami cintai, Masjid Az-Zikro, kami hormati. Musibah datang bertubi-tubi, Ibu Pertiwi terus diuji, corona menimpa Ibu Pertiwi, gunung meletus menimpa Ibu Pertiwi. Kemudian banjir bandang menimpa Ibu Pertiwi. Kalau toh membentuk itu Ibu Pertiwi, dia sedang menangis. Mari kita obatin dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak akan keluar dari 4 keadaan. Rasul menyatakan ad-dunya darul imtihan. Bumi ini dengan segala isinya dan para penduduknya adalah tempatnya ujian, tempatnya berproses. Akhirat tempatnya wisuda, menerima hasil proses. Selagi di dunia pasti diuji. Ad-dunya darul imtihan. Di sisi lain Kang Nabi menyampaikan ad-dunya majra'atul akhirah, bahwa bumi ini adalah ladang buat akhirat. Kalau sekarang kita nanam taat akan menuai manfaat. Kalau kita menanam maksiat menuai laknat.
Maka jadikan bumi Indonesia ini yang kita cintai tempat menanam legacy, menanam perbuatan-perbuatan baik, menanam segala kebijakan-kebijakan yang baik, regulasi-regulasi yang baik, sehingga akan menuai manfaat bumi, dunia, dan akhiratnya. Sekelumit mari kita dengar bagaimana sikap Kangjeng Nabi dan para sahabatnya ketika menerima musibah. Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, hidup ini tidak akan keluar dari 4 keadaan. Pertama adalah musibah, yang kedua adalah nikmat, yang ketiga adalah taat, yang keempat adalah maksiat. Bumi dan penduduknya akan Allah uji dengan 4 keadaan, 4T supaya mudah diingat. Akan diuji dengan nikmat, nikmat itu ujian. Akan diuji dengan musibat, gunung meletus, gempa bumi, COVID-19 itu ujian. Akan diuji dengan taat, dia penghafal Quran, dia hafal hadis, punten itu juga ujian. Dia ahli ibadah, taat itu juga ujian. Dan yang keempat diuji maksiat. Dia ganteng, dia cantik, ATM unlimited, ya, bunda ya, segala tidak ada batasnya, kaya raya sekali lirik jadi, itu juga ujian. Gantengmu itu ujian. Berapa banyak wanita tergelincir oleh gantengmu itu. Juga cantikmu juga ujian. Berapa banyak para pemuda tergelincir oleh cantikmu itu. Kali ini Damai Indonesiaku mengangkat musibah juga ujian Gunung Merapi. Taib, Kangjeng Nabi ketika menerima ujian, ketika terjadi gempa bumi di Madinatul Munawwarah. Gempa bumi ujian. Beliau raba itu bumi. Diraba itu tempat gempa bumi itu. Para sahabat menyaksikan, sahabat kubaru as-sahabi, ada Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia raba itu bumi. Wahai sahabatku, Allah sedang negur dengan peristiwa ini. Bahkan ketika beliau naik ke Jabal Uhud dengan para sahabatnya, Jabal Uhud itu goncang. Nabi berkata, uskut ya Uhud, diam engkau. Di pundakmu ada orang-orang soleh. Ternyata itu Jabal Uhud, gempa bumi, dia goncang karena dia bahagia. Buminya, pundaknya, punggungnya diinjak oleh orang-orang soleh. Bumi ini kalau diinjak oleh orang-orang durjana itu kesel, pingin gencet saja. Ya, bumi ini. Allah menyampaikan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Setiap musibah yang menimpa itu pasti atas izin Allah, atas permit dari Allah. Bukan permit dari sultan, bukan permit dari presiden. Gempa bumi, gunung meletus ada permitnya itu teh. Biiznillah, atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dengan peristiwa itu hatimu menjadi iman kepada Allah. Hatimu semakin cinta kepada Allah, yahdi qalbah. Maka ia akan memberikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar setelah sepeninggal Rasulullah meninggal, Khalifah memimpin menjadi khalifah di kota Madinah. Terjadi gempa bumi di Madinah. Sikap Khalifah Umar, dia periksa penduduknya. Apa sih yang kamu lakukan wahai penduduk? Berbuat maksiatkah engkau? Engkau jauh dari Allah kah? Kalau masih begini aku akan tinggalkan tempat ini. Jadi ini musibah itu juga nasihat dari Allah. Seperti orang mau masuk sekolah, punten, ketika orang mau masuk sekolah, mau SMP, SMA atau kuliah, pasti diuji untuk memfilter mana yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang kualitasnya bagus masuk ke sekolah. Ujian itu bukan untuk menganiaya, ujian itu bukan untuk mensiksa, tapi memfilter. Silakan masuk ke sini. Begitupun kehidupan. Ya, Allah menyampaikan ida ahballahu abdan ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Jadi menguji itu tanda cinta. Nah, karena kamu tidak sholat, mama tidak akan kasih jajan. Apakah benci itu mama ke anaknya? Tidak, dia cinta. Supaya ketika tidak dikasih jajan, dia mendekat kepada ibunya, kamu sholat ya dapat jajan. Ini tuh ujian supaya kita kembali kepada Allah. Ar-ruju ilallah, untuk kembali kepada Allah. Kata Nabi, ida sobaro ijtabah. Ya, wa idza radiya istofah. Jika engkau ketika tertimpa musibah engkau sabar, engkau didekatkan kepada Allah. Dan jika engkau ridho, maka engkau dipilih oleh Allah.
Maka punten, sikap ini adalah sikap terbaik bagi negeri ini, bahwa Allah sedang menguji kita dengan musibah. Kita sering lulus diuji dengan nikmat, sering lulus. Diuji dengan taat, sering lulus. Diuji dengan maksiat, taubat kepada Allah, lulus. Diuji dengan musibat, semoga kita sabar dan ridho. Negeri ini semoga menjadi minas sabirin. Kalau itu sabar membentuk, Nabi mengatakan rajulun karim, dia adalah orang yang paling baik, sabar. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih Kang Rasid. Saya pikir Kang Rasid tadi menutupnya dengan pantun, saya tungguin. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa yang di rumah untuk mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Dame Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Dame Nusaku yang mengangkat tema bagaimanakah kita mampu mengambil pelajaran dari musibah yang ada di hadapan kita. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Allah memiliki maksud dari semua apa yang dihadirkan di hadapan kita. Insya Allah jawaban-jawaban ini akan semakin memperkaya kita bagaimanakah kita memahami musibah yang pada intinya kita diminta untuk kembali kepada Allah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Bambang. Silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, Pak Manaf makan salad, terasa kecut, mungkin ketuker. Mohon maaf Ustaz, saya ikutan buka masker. Ya. Namanya makan paya. Iya. Cakep. Ya Ustaz. Al-Baqarah 155, sering sekali kita dalam kajian-kajian kita mendengar itu, tetapi pertanyaan mengapa manusia ini begitu susah sekali menerima peringatan, teguran. Apakah ini perwujudan dari surat Al-Baqarah ayat ke-7? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim, bahwa Allah telah menutup kolbu kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan sungguh azab Allah sangat pedih. Barangkali itu. Terima kasih. Sangat jelas sekali Bapak Bambang, pada intinya manusia selalu nakal, mungkin bisa dikatakan begitu ya Ustadz ya. Jadi ketika ada musibah tidak sadar, artinya kembali melakukan pengulangan. Pertanyaannya apakah ini memang ada penyakit dalam diri manusia atau seperti apa solusinya? Ustadz Taufikur Rahman. Izin Pak ya. Alhamdulillah. Bareng nyonya kita ketemu Pak Awab, pertanyaannya kita akan jawab. Jadi Allah Ta'ala ingatkan, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, gisawah, terkunci, walahum adabun azim, dan bagi mereka seksa yang amat pedih. Nah itu perihal tentang orang-orang yang sudah munafik. Tapi di ayat ke-10 lanjutan baris Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah inilah yang disebut penyakit-penyakit hati. Ketika sakit, kalau nggak berobat, mohon maaf, bisa mati. Surat ke-7 Al-A'raf juz ke-8 ayat 179 Allah jelaskan, di saat hati yang udah mati, walaqad darokna li jahannama, sungguh aku siapkan calon penghuni neraka jahanam, qulubun la yafqahuna biha, punya hati udah nggak merasa, punya mata udah nggak melihat, punya telinga udah nggak mendengar. Ulaika kal an'am, kalau udah begitu maka kondisi mereka lah seperti binatang, bahkan ada penguat, balhum adol, bahkan lebih bejat lagi. Mereka lah orang-orang yang lalai. Syekh Ibrahim An-Nakhai, guru daripada Imam Hanafi,
Imam Hanafi punya guru Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman, beliau punya guru Syekh Ibrahim An-Nakhai, punya guru Syekh Alqamah bin Qais, beliau berguru langsung dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua sahabat-sahabat dekat Nabi, berguru langsung dengan Kanjeng Rasul, Rasul dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai beliau ungkapkan, untuk kita nih siap atau enggak siap kalau pengen penyakit-penyakit hati itu luntur, bahkan betul-betul hilang. Jangan sampai mati dalam kondisi hati yang sudah mati. 5 macam itu yang harus dijaga. Ya, Pak Bambang, Ibu, semua pemirsa TV One di mana berada, ada berapa tadi? 5. Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Kepiting di dalam kerang, kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Dawamkan untuk diri kita secara ikhlas karena Allah, baca Quran sambil merenungkan maknanya. Kedua, ikhlaul batni. Biasakan kosongkan perut dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Lantas yang ketiga, apalagi salatul lail lau rakaatain. Biasakan selelah apapun, kalau lagi fit jangan lebih, selelah apapun minimal 2 rakaat malam, jangan sampai ketinggalan. Lantas yang keempat, at-tadarru bis sahari. Biasakan di saat waktu menjelang subuh, waktu sahur, untuk selalu banyak introspeksi diri. Dan yang kelima, apalagi? Termasuk kita ngaji lewat Damai Indonesia Kuni, Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke bisa kumpul di majlis yang sama, waktu yang sama. Kenapa? Nomor 5, kita sedang obati hati kita, mujalasatus sholihin, berkumpul di majlis orang-orang yang soleh dan soleha. Nah, ini penawarnya. Di saat kita nggak kerjakan 5 macam ini, na'udzubillah min dzalik, jadilah kita fisik boleh manusia, tapi mohon maaf lebih bejat dari binatang. Baik, nanti Ustadz Rasid, Kang Rasid, sebelum nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Ibu Nuning, mungkin bisa ditambahkan sedikit dengan sisa waktu di segmen ini. Artinya ketika orang sudah melaksanakan 5 tahapan tadi, tetapi ternyata musibah pun hadir di hadapan dia. Apa makna dari hikmah ini, Ustadz Rasid? Ya, musibah itu adalah peringatan. Seperti kita kalau anak tadi yang tidak paham dicubit, dijewer, ya dipukul gitu. Nah, kadang sangat indah sekali kalau kita ditegur dengan nikmat. Tetapi banyak yang tidak lulus di uji nikmat. Tetapi yang banyak selamat diuji dengan musibat. Rasul menyampaikan, mana jalal balu ila bidan bin. Tidak ada musibah yang turun, itu diundang oleh dosanya penduduknya. Maka cara mengangkatnya adalah dengan taubat. Wa marufi'a illa bitaubat. Tidak ada musibah yang diangkat kecuali dengan taubat. Cuman pun sekali, kalau ini kendaraan kita mendekat kepada Allah, lihat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Mas Agung dan pemirsa Indonesiaku, ketika ditinggal istrinya Sayyidatina Khadijah, musibah. Ditinggal pamannya Abu Thalib, musibah. Tetapi dalam 1 tahun itu beliau sedih, amul huzni, tahun kesedihan. Tetapi kendaraan ini mengantarkan beliau diundang oleh Allah. Namanya Isra dan Mi'raj. Dipanggil oleh Allah, wahai Muhammad kekasihku, datanglah kepadaku. Nah, karena musibah dia bisa bercicet dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Nah, kita musibah ngobrolnya di TikTok, ngobrolnya ke YouTube, laporlah ke Allah kalau musibah itu. Malah diumbar di media sosial. Jadi tambahan sedikit aja. Siap. Ya, untuk hadis Nabi, di mana kata Rasul yazalul bala, emang Allah nggak berhenti menurunkan bala buat orang beriman dan orang beriman laki-laki dan perempuan, ya, pada hartanya, pada dirinya, tapi hakikatnya hatta yalqallaha ma'alaihi khati'atun, sehingga besok di saat dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi nggak punya dosa sama sekali. Dari Cilambar ke Salemba, bekal anggur dan mas kisah. Dia sabar dapat musibah, gugur semua dosa. Menulis berita berlembar-lembar, Anda benar. Nggak nyambung ya. Maksain akhirnya. Baik, insya Allah kita akan jawab pertanyaan Ibu Nuning selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Daman Saku dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nuning untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil azim. Allah itu memberikan cobaan atau musibah kepada setiap manusia. Dan setiap manusia itu pasti ada tingkat-tingkatan yang kemampuan yang ada. Dari musibah itu saya hanya ingin menanyakan apakah itu musibah-musibah yang dialami oleh hamba-hambanya baik di dunia maupun di Indonesia pun misalkan itu adakah pertanda akhir zaman? Dan keduanya adalah kita mengenal bahwa ada kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, apakah ini tandanya juga termasuk kiamat kecil untuk menghadapi seperti itu? Dan ketiganya, saya dapat kebetulan entah ya informasinya benar apa tidak. Saya dapat itu informasi bahwa dunia dan semesta alam sekitarnya nanti hanya sampai 1500 Hijriah. Apakah benar atau tidak? Karena saya juga ingin mengetahui jawaban mungkin dari Pak Ustadz Kang Rashid atau Pak Ustadz Taufik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa pantun ya Pak. Pantunnya khusus untuk suami saya Pak. Siap. Amin amin rabbal alamin. Luar biasa. Baik, jadi Kang Rashid pada intinya apakah musibah termasuk salah satu tanda-tanda akhir zaman? Intinya adalah pertanyaan ini berkaitan dengan akhir zaman. Kang Rashid, silakan. Terima kasih Bunda. Pemirsa dan yang kami hormati, musibah pada era Rasulullah ada musibah, pada era Nabi Isa ada musibah. Jadi musibah itu juga dikaitkan juga jadi pertanda. Memang sewaktu Kangjeng Nabi menyampaikan bahwa dunia ini sudah umurnya sudah bongkuk pada usia Kangjeng Nabi itu ya, mengatakan bahwa dunia ini sudah tua. Nah, yang kedua bahwa musibah itu punten izin ada 4 istilah Mas Agung dan pemirsa, ada musibah, ada azab, ada fitnah, dan ada bala. Kita akrab dengan 4 kalimat itu, tapi belum tentu dalam maknanya. Musibah itu Allah berikan hanya kepada orang yang beriman. Kalau azab, Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Contoh orang yang mau naik kelas, diuji, itu namanya musibah. Diuji untuk naik kelas, gitu ya. Nah, maka ida asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua ada istilah fitnah. Ibu punya rumah, kemudian di sana ada memiliki suami 1, istri 1, anak 3 katakan. Anak yang pertama rajin sholat, anak yang kedua rajin dugem dan rajin main gadget atau squid game katakan itu. Dia sampai dia terlena lupa dengan sholat. Dipanggil oleh ibunya tidak datang. Oke, kondisi anak nomor 2 itu bakal jadi fitnah bagi rumah itu. Satu klaster ada rumah, di rumah yang kelima pojok gerbang dipakai narkoba, itu fitnah bagi klasternya. Maka oleh karena itu fitnah itu menjadi tanggung jawab bersama. Maka benahi seperti berita-berita yang sekarang sedang beredar di publik. Yang ketiga adalah tadi punten musibah, fitnah, azab. Ya. Nah, Kang Rashid, apakah ini musibah atau azab yang menimpa warga Indonesia ini? Punten sekali, Kangjeng Nabi pernah menyampaikan kepada kita sewaktu beliau sholat tahajud. Beliau selalu membacakan ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tastaghfirhum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, azab telah menimpa kaum Nabi Musa, azab telah menimpa kaum Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Engkau telah menimpa dengan azabnya. Kangjeng Nabi membacakan itu supaya bahwa azab tidak menimpa umatnya. Maka Allah mengkabulkannya. Wa maka nallahu yu'adhim fa anta fihim Muhammad. Jika engkau ada di tengah kaummu, aku tidak akan urunkan azab. Sejak itulah bahwa kepada kaum yang beriman tidak ada azab, tetapi musibah. Ini berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apakah ini tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat. Apa tadi yang kedua, Mas Agung pertanyaannya? Tanda kiamat ya. Kemudian apakah? 1500 dunia ini usianya 1500 ini memang masih menjadi kontroversi. Ya, usia dunia ini memang
waktu Rasul menjadi nabi, diangkat menjadi Rasul, dia mengatakan bahwa dunia ini sudah bongkuk, kata beliau. Nabi sekarang kalau tahun Hijriah sudah 1443 Hijriah. Kalau 1500 tinggal berapa tahun lagi gitu ya. Kita jangan fokus ke wilayah itu, fokus kepada menghamba saja. Kapanpun Allah memanggil, kita siapkan amal saja. Maka izin punten sekali bahwa tugas menjadi hamba itulah menjadi kita rujuk kepada Allah. Kalau ada musibah, kembali kepada Allah. Rata-rata punten kaum yang beriman kalau mendatangi Allah 99% itu ketika terima musibah. Kalau ditimpa musibah dia kembali ke Allah, ke masjid menjerit, ke doa, ke Ka'bah, ke Madinah, ya Allah, aku ditimpa musibah. Tapi kalau ditimpa nikmat, 1% jarang mendarat kepada Allah. Maka ini ajang kita untuk kembali kepada Allah lewat musibah itu. Semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anugerah kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Musibah ditimpa istrinya meninggal, pamannya meninggal, Allah memanggil Rasulullah. Kemarilah kepadaku, maka beliau mendapatkan oleh-oleh dari musibah itu. Nama oleh-olehnya adalah sholat. Maka punten sekali, sholat itu adalah salah satu solusi untuk menghindarkan diri dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tentang bala tadi yang keempat belum dijelaskan. Ya, kalau bala itu sama dengan ujian. Contoh punten, saya menyimpan handphone di pinggir meja. Kemudian karena kita memiliki anak itu masih usia 3 tahun, 4 tahun, kan lalu lalang lari itu. Jatuh dan pecah itu handphone, mahal lagi 13 juta katakan itu handphone. Itu musibahkah, fitnahkah, azabkah atau bala? Itu bisa disebut bala atau musibah, karena itu salah kita. Kalau punya anak kecil jangan disimpan di pinggir meja, simpanlah di tengah-tengah atau di atas lemari. Berarti salah itu jangan dialamatkan kepada Allah. Nah, kebanyakan musibah-musibah di muka bumi ini kadang oleh kita yang dibuatnya. Doharul fasadul fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kebanyakan musibah yang terjadi di negeri ini berkat tangan-tangan ulah manusia. Illegal logging, hutan digundulkan, jadilah banjir. Gedung-gedung bercakar langit, panas itu. Jadi punten sekali memang akhirnya akan mendatangkan kiamat. Nah, Ustadz Taufik mungkin bisa ditambahkan dalam segmentasi kali ini secara singkat. Artinya bumi ini kan memang makhluk Allah yang taat kepada Allah. Sebelum kehadiran manusia pun bumi ini memang memiliki tabiat gunung meletus, kemudian ada tsunami dan sebagainya. Lantas sebagian orang menerjemahkan ya udah gunung meletus, tsunami adalah sesuatu yang biasa yang tidak usah dikait-kaitkan agar kita kembali kepada Tuhan atau seperti apa. Ini adalah gejala alam. Ini yang perlu kita jawab ini. Silakan Ustadz Taufik. Ya, di Quran surat ke-55 juz ke-27 ayat 26-27 itu sudah menjadi jawaban akan pertanyaan pada hari ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain dari Allah fan. Ada masa expirednya. Ada masa kadaluasannya. Dan yang kekal selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibu, bahwasanya kita tertuju 1500 nanti selesai dunia, enggak boleh. Karena jangankan ukuran kita, ukuran Kanjeng Rasulullah, di mana di saat malaikat Jibril menjelma sebagai manusia yang kemudian duduk akrab dengan Rasulullah, sahabat nggak ada yang tahu ini siapa, lantas nanya akhbirni anil iman, nanya tentang iman, dijawab iman tuh yang 5 macam, akhbirni 6 macam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, yang terakhir mata sa'ah, kapan ya Muhammad kiamat? Apa jawab Rasulullah? As-sa'il a'lamu minal mas'ul, yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Nah, buat kita dengan terjadi musibah seperti ini, buat orang beriman di saat dia meninggal dunia husnul khotimah. Nah, yang sekiranya alhamdulillah bisa hidup, nah ini betul-betul menjadi ibroh yang berharga buat kita. Kalau saya tutup dengan bahasa pantun, naik sepeda cahaya redup membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, karena menyesal di akhir tiada berguna. Masya Allah, mohon maaf saya belum siap pantun untuk jawabannya. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mesaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muzammil yang akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah ujian.
semua makhluk pasti dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian terhadap diri kita sama orang lain. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menyikapi ujian ini yang bertubi-tubi, silih berganti, baik terhadap kita pribadi atau orang lain. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Taufik. Namanya cakep nih, surat ke-73 juz 29 Muzammil. Iya, iya. Nah, Bapak, di Quran surat ke-29 juz ke-20 ayat kedua. Memang Allah yang ngasih informasi udah. Ahasiban nas. Hei manusia, inti jangan mengata beriman kepadaku sebelum aku uji keimanan kamu. Jadi ya nggak mungkin aku beriman kalau Allah nggak uji keimanan kita. Nah kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana supaya kita di saat ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita bisa kita hadapi dengan makin naik keimanan kita. Berapa macam? Tadi Qori awal udah sebutin, surat kedua, juz kedua ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya Allah, hampir 2 tahun kita nih nggak ada pengajian, semua jadwal ustadz cancel. Ntar gimana nih ya? Gitu kan? Sedih gak Kak Rasid? Air kendi berasa anget, sedih banget. Gitu. Tapi kan nggak lucu kalau ustadz curhat di TV One, nggak lucu. Gitu. Nah, itu khauf. Walju, rasa lapar. Kemudian wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, orang yang kita cintai, asbabnya corona, meninggal dunia. Bohong kalau nggak sedih. Wassamarat, kurang buah-buahan. Tapi lihat bagaimana menyikapinya. Allah nyuruh ngasih kode tuh. Wabasyiris sabirin, beritakan kepada orang-orang yang sabar, yang dimana di saat musibah, Pak, kepanjangan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 157 Nabi sebutkan nyikapinya. 1, jelas mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, dawamkan doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolong berikan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Wa akhlif li khairan minha, akan tetapi ya Allah beri ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Kemudian Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya pada urutan hadis ke nomor 34, di situ ngutip bahasa doa Nabi, ini boleh kita amalkan. Apa Rasulullah ajarkan? Doanya tambahkan lagi. Jangan minta, ya Allah kalau begini mendingan mati aja. Nabi larang sekali itu, jangan begitu. Akhirnya Rasulullah ini baca kata Rasulullah. Gimana doanya? Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Segitu tuh doanya. Apa sih artinya? Allahumma ahyina, ya Allah hidupkan kami. Ya, hidupkan kami Allah idza kanatil hayatu, apabila Engkau izinkan masih hidup, khairan lana, dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana, sekalipun memang mungkin asbab corona lantas kami wafat, jadikan wafat kami khairan lana, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah. Baik. Gitu. Terima kasih Kiai, dan selanjutnya Kang Rasid, ini pertanyaan dari Instagram yang pada intinya adalah bagaimanakah kita melakukan pembiaran terhadap kemaksiatan. Artinya ketika kita diam ini memiliki alasan. Ketika kita berbicara menyampaikan kebenaran kita dianggap ya udahlah disematkan apapun dalam diri kita. Akhirnya kita memilih diam, tetapi justru itu mengundang musibah. Bagaimanakah kita menyikapi kondisi seperti ini Kang Rasid? Terima kasih Mas Agung, pertanyaannya dahsyat Mas Agung. Pembiaran atas kemaksiatan, pembiaran atas kemungkaran. Kemungkaran di mana-mana yang diperbuatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Saya dapat teguran punten Ustaz, hadis Nabi menyampaikan as-sakitu anil haq syaitunul ahras. Diam kepada kebenaran, Allah sematkan setan bisu. Nauzubillahi min dalik. Jadi semampu kita ya. Kalau kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Taib Kang Rasid, pembiaran atas kemungkaran, pembiaran atas kemaksiatan, kita diam, tapi dia kan tidak mampu membenahinya. Ada yang lebih tinggi yang lebih mampunya. Terus bagaimana tuh Kang Rasid supaya tidak dikategorikan setan yang bisu, syaitunul akhras?
Kumaha tukang Rasid, Nabi memberikan peranan, memberikan tausiah kepada kita, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Jika engkau melihat kemungkaran, ya, falyughayyir biyadih, maka ubah dengan tangan. Maksud ubah dengan kekuasaan. Kalau ada kemungkaran di mahkamah, penguasa, ada kemungkaran di kepolisian, penguasa, ada kemungkaran di ASN, penguasa, bukan wilayah RT itu. Maka peranan itu, maka yang disebut Sayyidul Ahras wilayah siapa itu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani. Kalau dengan kekuasaan tidak bisa terselesaikan, coba tuh dengan ucapan. Ini wilayah para ulama dengan bahasa yang lemah lembut, qulu qaulan laina. Bagaimana Nabi Musa membenahi kemungkaran Firaun? Dia datang kepada Firaun, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah sangat dolim dan sudah sangat aniaya. Pergilah kepada Fir'aun, karena dia adalah dolim. Tapi Allah berpesan kepada Nabi Musa, jika engkau mau menyampaikan risalahku kepada Fir'aun, qulu qaulan layyina. Ucapkan risalahku dengan bahasa yang lemah lembut. Jadi punten, ucapan di mimbar, ucapan dalam tausiah harus lemah lembut. Yang dibidik adalah hatinya. Nomor 3, apa tadi? Wa ilam yastati fa biqalbi. Jika dengan kekuasaan tidak bisa, jika dengan lisan diberangus, fa biqalbi dengan hati. Minimal engkau benci kepada perbuatannya. Tapi jangan benci kepada dirinya. Dalam posisi diam itu benci. Posisi diam. Jangan diam menikmati. Punten, ada diam tapi dia menikmati keadaan ini yang harus digaris bawah ini, Kang Rasid. Diam, nikmati apa tidak? Kecuali engkau benci, saya benci Kang Rasid dengan keadaan begini. Termasuk dakwah itu. Ya. Ada juga dia diam tapi menikmati keadaan itu. Jadi punten sekali, pertanyaan bagus sekali bahwa ketika engkau membiarkan kemungkaran, syaitanul akhras, setan yang bisu. Masya Allah. Nah, mungkin bisa kita kritisi nih Ustaz Taufikur Rahman. Artinya di lain sisi, kita memang mengambil pelajaran dari sebuah musibah. Tapi di sisi yang lain, mohon maaf, ada orang yang justru mengambil kesempatan dari musibah itu. Artinya dibiarkan itu terjadi, sehingga ada keuntungan yang bisa diambil. Nah, mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail, karena memang sangat sensitif sekali. Lantas bagaimanakah? Apakah ini termasuk kategori kita mendiamkan musibah, karena ada keuntungan yang bisa kita ambil di situ? Ya, dari rangkaian hadis yang tadi Kang Rasid sudah bacakan, ya paling tidak, itu bencinya lantas diam dengan kekuatan yang lemah adalah doa. Makanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i di saat memang tidak mampu tadi yang nomor pertama kekuasaan, gak mampu dengan lisan, ya dengan kekuatan doa sehingga ada doa itu tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bizzalimin. Nah, ini udah upaya yang terakhir. Ustaz Agung, ya walaupun memang bahasa Nabi diperkuat ada itulah selemah-lemahnya iman. Kang Rasid, ada tambahan lagi tentang kita mengambil keuntungan daripada bencana. Nah ini memang perlu kita cermati. Artinya ketika kita membiarkan, justru Allah akan naudzubillah menambahkan musibah itu kualitasnya. Tapi punten Mas Agung dan pemirsa dan usiaku, hati itu adalah cerminan kepada Allah. Allah itu akan tidak memandang wajah dan ganteng cantikmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah akan memandang suasana hatimu. Apakah engkau menikmati keadaan ini? Apakah engkau takut dengan keadaan ini? Contoh satu kisah di kawasan Ciwidey, Bandung. Ada seorang Kiai Haji Fuad Afandi Al-Maghfurlah. Beliau punya sawah, termakan hama orang, habis petani. Musibah dong. Beliau tidak marah-marah kepada petani, kamu gak jagain sih sawah saya? Tidak, dia kembalikan kepada Allah, ya Allah, aku ridho. Ini suasana diam. Ya Allah, aku ridho. Tikus makhlukmu, ular makhlukmu, kemudian kalajengking dan hama juga makhlukmu. Ya Allah, aku sedekah kepada makhlukmu. Masya Allah. Itu suasana diam. Lihat punten, kekuatan diam. Ya, kekuatan diam itu dia diam. Ya Allah, aku ridho. Ini musibah darimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten, Allah in return kan peristiwa itu. 2 bulan kemudian Allah gantikan keuntungannya 10 kali lipat sawah itu. Allahu Akbar. Berarti diamnya, diam
ridho atas musibah. Diam berzikir kepada Allah. Masya Allah, Kang Rasid, Ustadz Taufikur Rahman, terima kasih atas apa yang telah disampaikan tadi. Dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa membalas dengan pantun-pantun yang luar biasa. Saya perlu berguru kepada beliau, khusus untuk bab pantun tentu saja. Tapi insya Allah apa yang telah kita dapatkan tadi, memang ilmunya sangat sedikit, waktunya sangat singkat, tetapi setidaknya menjadi stepstone bagi kita. Langkah awal kita untuk tidak pernah lelah untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Sekali lagi, apa yang dihadirkan di hadapan kita bentuknya apapun sesungguhnya adalah cara Allah untuk mengajak kita lebih dekat kepada Allah. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kang Rashid. Mudah-mudahan kita termasuk manusia hamba-hambanya yang diselamatkan dari segala keadaan yang ada di muka bumi ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan mensaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 12 Desember kami akan hadirkan Ustadz Aam Amiruddin dan Ustadz Fatih Rishad. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulih ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami dari umatmu di Indonesia kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi lasturil firdausi ahla. Ya Allah, kami memang tidak layak menjadi penghuni surgamu. Walam tahun aku tidak kuat menerima neraka dan ampunan. Ya Allah, dunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak butir pasiran di muka bumi. Dosa kami sebanyak bertebaran debu di permukaan bumi. Dunubi kasih sudah rimali. Kaifah timai, bagaimana kami bisa menanggungnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya amanal khaifin, ya Allah yang memberikan rasa aman di hati-hati yang takut. Ya amanal khaifin, wahai Allah yang memberikan rasa aman di hati-hati yang gelisah. Ya amanal khaifin, wahai Allah yang memberikan rasa tentram di hati-hati yang resah. Aminna mimma nahab. Ya Allah, amankanlah negeri kami ini dari mara bahaya dan bencana. Amankan negeri kami ini dari perbuatan akhlak-akhlak yang buruk. Amankanlah negeri kami ini dari perbuatan-perbuatan yang nista dan durjana. Ya amanal khaifin, wahai Allah yang menerapkan hati-hati yang resah dan gelisah. Salimna mimma nahab, selamatkanlah apa yang kami takutkan, selamatkanlah apa yang kami khawatirkan, selamatkan apa yang kami gelisahkan. Ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, najjina mimma nahab, wahai Allah yang menerapkan hati-hati yang takut, resah dan gelisah. Najjina mimma nahab, selamatkanlah kami, selamatkanlah Ibu Pertiwi ini ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau ragukan hati kami setelah mendapatkan bimbingan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana, jangan sampai timpakan kepada kami musibah yang tidak kami mampu menanggungnya. Berikanlah kemampuan kami untuk sabar atas musibah. Berikanlah kemampuan untuk syukur atas nikmat. Berikanlah kemampuan taubat atas maksiat. Berikanlah kemampuan ikhlas atas taat kepadamu.
La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir